Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang berita terkini yang hangat di kalangan kaum muslimin khususnya dan dunia secara umum kaitan dengan masalah Masjidil Aqsa dan Palestina ya. Saya mencoba untuk menceritakan pada kesempatan kali ini secara komprehensif. Tujuannya adalah kita memahami secara utuh peristiwa terkini yang terjadi di Masjidil Aqsa dan pergerakan-pergerakan perlawanan dari sahabat-sahabat kita yang ada di sana, sehingga segala berita hoax yang hadir di tengah kita itu mampu untuk ditanggulangi, karena ini agak sedikit miris di akhir-akhir ini. Wabil khusus kaitan dengan masalah kejadian terakhir itu, teman-teman yang biasa memperhatikan traffic media sosial menyampaikan ke kami bahwa ada pergeseran untuk kasus terakhir yang ada di Palestina ini. Itu dilihat sekitar 60-70% traffic media sosial itu yang ada adalah membela penjajah Zionis. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi seumur perjalanan bangsa ini. Walaupun dari 60-70% itu setelah diteliti kembali itu sekitar kurang lebih juga 50-60% akunnya adalah akun palsu, bahasanya begitu. Tetapi justru ketika dilihat ini adalah akun palsu, berarti kalau akun palsu itu ada yang membiayai. Dan ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh Netanyahu ketika dia mengumumkan gencatan senjata itu. Salah satunya adalah karena tekanan media. Berarti mereka berpikir tentang tekanan media dan mereka melawan melalui media. Maka wajar kalau di Indonesia yang notabene-nya itu secara umum lah, sebelum kejadian ini semua orang kalau ditanya bela Palestina atau bela penjajah Israel, maka semua akan mengatakan bela Palestina. Semua akan mengatakan bela Palestina. Tetapi ini yang perlu dipahami, saya tidak tahu sampai atau tidak di bapak-bapak ya. Ternyata agak sedikit bergeser, nilainya juga signifikan, bukan 10-20%, tapi 60-70% yang ada di media sosial itu membela penjajah Zionis. Nah, saya koordinasi dengan sahabat-sahabat yang ada di sana. Memang yang paling penting saat ini adalah meluruskan terlebih dahulu. Walaupun semuanya juga masih yakin dan percaya sebagian besar mayoritas dari penduduk Indonesia ini pasti akan membela Palestina. Terbukti juga kalau kita lihat ketika ada kejadian di Palestina, lalu ada contoh misalkan tabligh akbar, tapi kan sekarang sudah tidak bisa karena ada pandemi ya. Itu kumpul di Monas bisa jumlahnya sangat signifikan. Kalau ada penggalangan dana juga Indonesia luar biasa, sangat signifikan. Itu rata-rata kalau udah lembaga yang menggalang dana itu miliar-miliar. Ya. Maka mungkin di antara bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah belum sempat untuk membaca secara menyeluruh. Saya akan mencoba menceritakan secara singkat, walaupun waktunya singkat, tapi mencoba untuk komprehensif lah. Jadi kita tahu kenapa kok tiba-tiba Gaza menyerang, kenapa kok tiba-tiba Hebron, Ramallah ikut melakukan perjuangan. Bahkan tidak pernah dicatat oleh sejarah kota-kota yang sudah direbut oleh penjajah seperti Lut, Akka, Yafa, Haifa, itu penduduknya yang sudah minoritas Muslim paling hanya sekitar 10-20%, karena 80% penduduknya sudah diusir oleh Israel. Yang tadinya 100% Muslim, sekarang 80% Yahudi, 20% Muslim. Itu juga melakukan perlawanan di tengah minoritas mereka. Padahal mereka tahu konsekuensinya, dan ternyata terjadi sekarang. Semua yang melakukan perlawanan-perlawanan di kota-kota yang sudah dirampas oleh Israel itu dengan jumlah Muslim yang minoritas itu rata-rata semuanya langsung dimasukkan penjara. Ya. Nah, kenapa melakukan perlawanan? Karena kondisi yang sangat kritis di Masjidil Aqsa. Bagi pemerhati Aqsa, kondisi pandemi ini betul-betul membuat mereka ketar-ketir. Kenapa? Karena begini, selama pandemi ini itu relatif perhatian umat kepada Masjidil Aqsa ini menurun drastis.
Tidak usah jauh-jauh mungkin ya, kalau kita mau jujur, kita tanya ke kita pribadi gitu. Kira-kira bagaimana pandangan kita terhadap Masjidil Aqsa? Itu rata-rata menurun. Kenapa? Karena mungkin sibuk melihatin angka harian penambahan positif COVID. Berapa ribu hari? Berapa ribu? Terus apa lagi? Berapa yang meninggal? Berapa? Atau disibukkan dengan berbagai macam kondisi yang ada di negara ini, sehingga relatif betul-betul perhatian itu menurun drastis. Apalagi tidak ada perjalanan yang menuju ke sana. Ya. Yang di sana juga sama, dibuat bagaimana seolah pandemi ini membatasi mereka untuk datang ke masjid. Ya kita sendiri di sini juga merasakan ya. Awal-awal pandemi itu kan masjid sepi. Masjid sepi di tempat kita aman karena nggak ada yang mengambil masjid kita. Masjid kita ini, kalau ini nggak ada orang yang sholat karena pandemi, kita nggak takut ini diambil oleh umat lain. Tapi kondisinya beda dengan Masjidil Aqsa. Apalagi ternyata masjid diminta untuk berhenti beraktivitas di awal pandemi, sedangkan tempat mereka sinagog, tembok ratapan tidak begitu. Walau tadi saya sampaikan tidak banyak yang tahu tentang kondisi ini. Jadi betul-betul kritis. Pemerhati Masjidil Aqsa pasti semuanya akan ketar-ketir. Degup jantungnya akan bertambah karena kondisi yang mengerikan. Umat tidak ada yang peduli. Umat peduli saja diambil. Apalagi itu umat tidak peduli. Jadi kalau mau dilogikakan dalam kehidupan yang mudah gitu ya. Ada seorang jalan ke pasar, dia bawa tas gemblok, tas belakang. Di dalam tas itu ada emas 5 kg. Resletingnya terbuka. Di belakang ada copet yang lincah. Ya. Maka bisa dipastikan keluar dari pasar emas itu sudah hilang. Kenapa? Karena yang punya itu nggak peduli dengan apa yang di belakang, lengah dengan apa yang dipunyainya. Emas 5 kg bukannya dia taruh di depan tapi taruh di belakang, begitu juga tasnya kebuka. Di belakang sudah ada yang ngincer, maka yakin lepas dari pasar, keluar dari pasar hilang itu emas. Kondisinya kurang lebih begitu. Masjidil Aqsa. Maka semuanya kala itu serba ini pemerhati gitu ya, di antara orang-orang yang coba melihat bagaimana perkembangan Aqsa hari demi hari, bulan demi bulan, itu semua mengatakan waduh, sampai muncul istilah di antara mereka ini pandemi ini Israel yang buat. Ya. Jadi udah nggak ke Cina gitu, ke Israel. Karena apa? Fokus mereka dengan Masjidil Aqsa itu intensitas untuk merebutnya meningkat di masa pandemi, meningkat. Jadi kondisi dulu kita nggak paham sama sekali. Karena kadang-kadang kalau saya mau isi pengajian aja, itu saya bilang materinya kita boleh nggak tentang Aqsa, ada materi lain nggak usah, begitu. Ya. Pokoknya kondisinya mengerikan. Ya alhamdulillah, makanya materi yang sekarang Al-Aqsa memanggil. Karena memang itulah dia. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan tempat itu untuk dibangun masjid, memerintahkan tempat itu untuk dimakmurkan oleh para nabi, memberikan label keberkahan, maka Allah yang menjaga. Dan betul Allah yang menjaga. Kalau buat orang yang melihat itu, kondisi terkini yang ada di Masjidil Aqsa dan Palestina itu semuanya mengatakan alhamdulillah. Malah alhamdulillah. Walaupun alhamdulillahnya ala kulli hal. Karena tidak kurang dari 300 syuhada dari setiap Palestina itu, dari seluruh ujung Palestina dari ujung sampai selatan ujung utara. Dalam momen yang ada terakhir ini, 300 syuhada bukan sedikit. Tetapi dengan itu dunia bangkit. Di detik yang hari H mereka ingin ambil, di detik hari H mereka ingin ambil, itu umat bangkit. Yaitu dengan izin Allah ya. Kalau tidak mungkin di pertengahan Ramadan itu ramai sudah semua mengatakan, aktivis yang ada di sana itu, mungkin Syawal ini kita akan menyaksikan Masjidil Aqsa sudah diambil setengahnya oleh mereka. Karena begitu masifnya yang luar biasa. Apalagi detik-detik menjelang hari H mereka mau ngambil, itu di seputaran Masjidil Aqsa itu ratusan ribu Yahudi ekstremis sudah menumpuk dengan mobilisasi massa yang luar biasa dari bis-bis.
Sedangkan kaum muslimin yang ada di seputaran sana yang saat itu peduli dan memang memahami berita itu hanya mau masuk dengan mobilnya saja diminta putar balik. Jadi kondisi hari H itu sangat genting luar biasa. Makanya kenapa selepas itu langsung Gaza harus lempar rudal, karena mereka juga bukan mereka nggak tahu resikonya Pak di Gaza itu. Kalau ditanya lebih baik lempar rudal atau tidak, lebih baik tidak. Karena kalau tidak, dia tidak keluar biaya. Toh juga yang diserang bukan Gaza. Kenapa harus lempar rudal? Nanti kalau dilempar juga pasti akan dibalas dengan bertubi-tubi, berpuluh, beratus kali lipat oleh Gaza. Tapi masalahnya kalau nggak dilempar, Aqsa hilang. Oh gitu. Ya, ini kondisinya Aqsa. Ini secara umum dulu Pak. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Begini ceritanya. Setahun pandemi di awal, bulan-bulan awal, ya, itu Masjidil Aqsa sudah langsung berubah 180 derajat. Di antara perubahannya adalah satu, perubahan pengunjung. Tidak ada lagi yang berkunjung. Karena semua negara di stop kan karena pandemi. Saya termasuk di bulan Maret akhir itu pengunjung terakhir Masjidil Aqsa yang terlockdown. Itu padahal lagi rame-ramenya, luar biasa rame-ramenya. Indonesia saja masya Allah banyak sekali. Tapi lepas dari itu nggak ada sama sekali. Ya. Jadi berubah 180 derajat dari sisi pengunjung. Lalu dari sisi ekonomi, sahabat-sahabat kita yang di sana, yang notabene mengurusi Masjidil Aqsa itu hidup dari ekonomi yang ada masyarakat di seputaran Aqsa, ditopang dari ekonomi mereka. Ekonomi ambruk. Karena sebagian besar ekonomi mereka itu ditopang dari sektor pariwisata juga, pengunjung yang datang ke sana. Ada sahabat kita yang punya hotel. Kalau sahabat muslim dari beberapa negara datang, ya di hotelnya. Yang punya rumah makan, di rumah makannya. Punya souvenir, di souvenirnya. Punya pabrik, nah juga di situ. Ini yang di seputaran Masjidil Aqsa, bukan di daerah lain. Kalau di daerah lain seperti Hebron, Yeriko, Nablus, ada pertanian, ada perkebunan, kurma, ada macam-macam. Tapi sekarang juga begitu ambrol, begitu pandemi, ambrol juga. Kondisi ekonomi hancur. Lalu kondisi represifnya penjajah makin menjadi. Di 3 bulan awal itu aktivis-aktivis masjid yang biasa datang ke masjid menggerakkan orang untuk datang ke masjid. 3 bulan awal itu langsung didatangi sholat, jangan ke masjid, tutup. Sama lah dengan kita ya. Sama dengan kita. Cuma tadi saya sampaikan kalau masjid kita tutup kita nggak ada masalah, nggak ada yang ambil. Ini masalahnya masjid kita ditutup untuk umat Islam, tapi di hari-hari tertentu Yahudi bebas masuk. Ini bukan tiba-tiba kok katanya ini sholat nggak boleh. Orang Islam juga nggak boleh datang. Ini tiba-tiba Yahudi. Kadang di hari Sabtu, kadang di hari apa, datang di kawal tentara. Kan kita yang punya jadi, wah kalau itu nggak bisa, ini juga harus. Akhirnya harus. Masuk bulan keempat dari pandemi, masuk juga itu sahabat-sahabat kita akhirnya, walau dibatasi. Ya model dengan sholat berjarak hanya jumlah sekian, tapi harus ada. Kalau enggak, ini kita diam aja begini ikut sama apa yang diarahkan oleh mereka, nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke masjid. Lama-lama kita ke masjid udah dirubah semuanya itu. Karena Masjidil Aqsa itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pegang kuncinya penjajah. Yang kasih izin dibuka gerbang jam berapa kalau malam hari ini ditutup dia. Ya. Pada Isya kurang lebih 1 jam ditutup, dikunci. Semua yang pegang tentaranya mereka. Nanti menjelang subuh baru dibuka lagi juga semua atas izin mereka. Nah kalau diam-diam aja begini nggak boleh masjid, ya udah kita santai aja lah begitu di rumah. Datang ke sana udah berubah semuanya. Wah ya. Akhirnya masuk bulan keempat itu dari pandemi dipaksa masuk. Nah ketika masuk bulan keempat, bulan kelima semua mulai sudah mau masuk, tiba-tiba mulai ya zaman itu kan zaman setengah tahun setelah itu kan ada lagi agak sedikit meningkat, terus sudah mulai banyak tes PCR swab itu. Kalau di kita Pak, ingat 6 bulan atau setengah tahun setelah pandemi berjalan di Indonesia, itu biasanya orang kena ketahuan dia positif atau negatif diawali dengan tes lab dulu kan, entah itu PCR, namanya PCR ya namanya, atau antibody ya, belum ada yang antigen ada tapi masih belum, apalagi genos belum ada. Tapi dulu kan begitu dulu ini Pak. Nah ini
sahabat kita yang di sana? Enggak, Pak. Enggak. Tiba-tiba tentara Israel datang ke rumah mereka bawa surat Anda positif. Ya kan? Ini paling lucu seluruh dunia, tapi kejadian. Enggak dites jadi apa, langsung kan Anda positif. Alasannya macam-macam lah, namanya Yahudi ya. Kamu nggak perlu lagi bicara, kamu punya satelit. Rumah Anda merah, Anda positif. Konsekuensinya kalau positif apa? Nggak boleh keluar isolasi. Ada beberapa aktivis yang isolasinya bukan 14 hari, itu nggak standar WHO, ini standar kerjanya. Isolasinya 2 bulan. Yang diisolasi semua keluarganya. Keluar denda ribuan shekel, bukan kecil juga, mahal dendanya buat keluar. Diikuti, udah, oke lah, diikuti. Tapi yang masalah ini di luar, tempo ratapan tuh nggak ada itu, ya, dilihat-lihat biasa-biasa aja. Ini kondisi krusial 6 bulan berikutnya ini. Yang melihat itu wah berat berarti sahabat-sahabat kita di sana juga. Kenapa? Karena begitu. Sementara Yahudi makin masif masuk ke dalam. Kita bukan ke masjid, Pak. Keluar dari rumah saja sudah diawasi. Gak bisa keluar langsung bawa mobil polisi. Mau melawan gak langsung bawa mobil. Wah, semua mengatakan ini memang luar biasa. Makanya kenapa disampaikan gitu ya, di antara pemerhati dan langsung ini virus ini buat Israel sampai seperti itu. Ya, ini saya bukan bicara ilmiah ya, tapi bicara Allah. Kenapa? Karena kondisinya masjid itu yang menjadi taruhan. Lepas dari itu agak sedikit menurun intensitas karena sudah mulai vaksin, bisa vaksin duluan. Mungkin makarnya itu selalu dipatahkan dengan makar Allah gitu lah ya. Intinya begitu sudah vaksin, dan vaksinnya itu bukan hanya orang Yahudi, yang Muslim pun divaksin. Sehingga vaksinasi di sana itu relatif berjalan sangat singkat, penduduknya juga nggak banyak kan. Semua sudah divaksin, sehingga sudah bisa keluar semuanya. Nah, ketika sudah boleh bebas ini mendekati Ramadan, 2 atau 3 bulan sebelum Ramadan. 2 atau 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah hampir bebas, ya. Dan bebasnya di sana sudah tidak lagi pakai masker. Sekarang juga sudah tidak pakai masker, sholat sudah tidak berjarak. Dan alhamdulillah juga memang tidak ada berita-berita positif lagi. Kalau Yahudi, tempo ratapan itu sudah sejak awal itu mereka tidak pakai masker. Kalau sampai ada berita-berita yang sampai di media di akun pribadi Bapak di media sosial itu kan ada mereka yang kumpul lebih parah daripada kumpulnya orang di Sungai Gangga yang ada di India. Tapi di India semua kena. Di sinagog nggak ada yang kena. Makanya kadang-kadang agak sedikit. Mohon maaf kalau ada orang yang di sini. Saya agak sedikit cara berpikirnya itu karena mereka kayaknya punya penangkal tersendiri juga gitu ya. Nah, begitu sudah mulai ramai, orang-orang ini takut kalau Ramadan, momen yang paling ditakuti dan tidak disukai oleh orang-orang Yahudi ekstremis maupun penjajah, itu adalah momen di saat Masjidil Aqsa makmur. Itu paling tidak disukai. Maka kondisi-kondisi di saat Masjidil Aqsa ramai itu pasti selalu ada masalah, pasti. Maka lihatlah kejadian yang ada di komplek masjid itu selalu dalam kondisi masjid ramai. Entah di hari Jumat, entah di hari Idul Fitri, Idul Adha, atau Isra Mi'raj, atau yang paling mereka tidak suka itu Ramadan. Kenapa? Karena kalau Isra Mi'raj paling hanya sehari 2 ramainya. Idul Adha juga sama, paling lama sepekan ramainya. Tapi kalau Ramadan dan Idul Fitri ini bisa 2 bulan ramainya. Bagi yang sudah Ramadan di sana akan terasa, ya sama dengan Mekah Madinah ya. Tapi kalau di sana lebih terasa lagi. Itu seluruh kota tua yang jadi komplek kaum muslimin itu 1 bulan sebelum Ramadan datang sudah berhias, lampu-lampu sudah dibikin, Ramadan semuanya. Masjid kalau sudah Ramadan alhamdulillah ramai. Ini paling tidak disukai. Padahal mereka punya rencana. Walau belum disebarkan secara masif, Ramadan itu adalah hari yang menurut wangsit para robi mereka harus mengambil alih Baitul Maqdis. Harus mengambil alih Masjidil Aqsa. Tapi belum masih ini. Hanya selentingan yang didengar oleh kaum muslimin.
masih secret, rahasia di antara mereka, tapi sudah sebagian dengar. Nah, wajar menjelang Ramadan 2 atau 3 bulan itu teror dari Yahudi ekstremis ataupun dari penjajah makin menjadi. Di antara terornya, maksudnya teror itu diciptakan supaya kaum muslimin itu merasa tidak aman sehingga Ramadan ini tidak pada berangkat ke masjid. Itu tujuannya. Teror yang dilakukan oleh mereka apa? Satu, teror tadi corona. Tapi ternyata ini hilang dengan hilang dengan begitu saja. Enggak apa, teror corona enggak main ya. Jadi ditakut-takuti dengan corona, ada yang begini, mau di rumah sakit. Beritanya begini. Dulu rumah sakit ini lihatnya dan kalau bahasa orang umum itu ada klaster ini, klaster dia bikin klaster Masjidil Aqsa. Klaster Masjidil Aqsa, klaster Masjidil Aqsa atau aja. Klaster tembok orang kata kenapa enggak pernah? Gitu kan. Akhirnya enggak peduli sama sekali yang sakit. Masjid-masjid aja gagal. Dengan cepat gagal. Teror berikutnya ditemukan beberapa orang Yahudi ekstrim menyamar jadi Muslim masuk ke masjid. Kalau di sana kan diperiksa, kalau bukan Muslim nggak boleh masuk masjid, kecuali dengan paksaan. Makanya Yahudi harus kalau mau masuk ke sana dan itu setiap hari masuk, tapi harus dengan kawalan tentara. Jadi begitu di stop langsung dikontrol senjata. Ya akhirnya pengawal yang tidak punya, atau penjaga masjid yang tidak punya apa-apa, namanya seperti kita bangun masjid mau punya apa ya? Cuma kalau udah ditanya ya udah mau gimana lagi nggak bisa ngelawan. Mau teriak juga siapa yang membela? Makanya saya selalu memberitakan kalau ada jumlah besar mereka masih masuk ke masjid, saya langsung di IG saya langsung masukkan supaya apa? Orang pada tahu. Ada begitulah ada. Nah ini ada Yahudi ekstrim. Dia masuk ke masjid dengan menyamar sebagai seorang Muslim. Jadi tampangnya pakai ini, pakai gamis, pakai apa segala macam. Tetapi karena yang masuk masjid kan memang sebelum itu jumlahnya terbatas. Jadi orangnya kan ketahuan yang sering ke masjid karena kan sedikit. Beda kalau lagi rame-rame, itulah makar Allah gitu kan. Mereka awal ditahan selama 6 bulan. Selama 8 bulan ditahan, nggak boleh masjid. Jadi penjaganya pada hafal siapa aja yang datang ke masjid. Ini lain kejadiannya kalau pas lagi rame. Seluruh dunia boleh datang ke sana, mungkin nggak terdeteksi. Tapi karena yang datang itu selalu saja orang yang terbatas, tiba-tiba ada masuk ini terdeteksi, ketangkap Pak. Begitu ketangkap diinterogasi di dalam badannya, di balik bajunya, bawa senjata tajam yang jumlahnya lumayan banyak. Bahkan ada yang ketangkap dengan senjata api. Begitu ditanya mau apa, dia jawab dengan bahagia yang itu. Kalau saya memang mau bunuh orang-orang yang sholat di sini. Ya alhamdulillah ya, tidak terjadi. Dengan izin Allah, penjaganya masih sana. Tapi beritanya udah terjadi semua. Singkat cerita dibawa oleh teman-teman kita ke kantor polisi mereka. Tapi gimana ya, jeruk makan jeruk. Yang dibawa anak buah penjajah dikasih ke penjajah. Diambil memang mungkin bahasa kita diinterogasi dia segala macam. Kita hanya mengikut dari luar saja. Tiba-tiba ini orang dibebasin dengan alasan katanya tidak cukup bukti. Waduh, kan? Gimana itu tidak mendidih darahnya? Begitu itu sudah dilepaskan, yang melaporkan ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kan? Coba bayangkan Pak, mendidih nggak kira-kira darah kita? Ya kan? Ini begini, ngomong sudah mulai. Justru itulah yang qalabal akid, gitu kan bahasa Arab itu pepatahnya itu berbalik makar kepada yang membuat makar. Tadi dia ingin membuat teror supaya orang nggak datang ke masjid, ini justru membuat orang itu makin bergelora sehingga ingin membela masjid. Yang berapa kalau dulu waktu itu ada yang jawab waktu. Nah dilihat tetap menjadi ini jangan bikin teror begitu kalau begitu. Diarahkan teror keluar supaya rakyat keluar. Makanya 2 bulan sebelum Ramadan itu ada peristiwa namanya Sheikh Jarrah, mungkin pernah dengar. Sheikh Jarrah itu nama kampung, nggak jauh dari Masjidil Aqsa. Kurang lebih ya kalau jalan kaki itu, kalau orang Indonesia yang jalan kaki 20 menit. Tapi kalau orang Palestina yang jalan kaki 10 menit. Karena beda orang Indonesia sama orang Palestina.
jalan kaki. Indonesia jalan kaki jadi artinya nggak jauh. Di ujung jalan namanya ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ada jalan Salahuddin Al-Ayyubi terus bertemu dengan jalan Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah pernah ke sana. Itu ada namanya jalan Nablus. Di ujung jalan Nablus ini ada kampung namanya Syekh Jarrah. Ini kampung dari zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, itu adalah kampung Muslim. Ya kalau Salahuddin masih Muslim ya. Tapi artinya dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang belum pernah ada pergeseran penduduk lah. Memang dia berbatasan dengan garis pembatas antara kaum Muslim dengan jajahan Yahudi. Tapi masih Muslim. Tiba-tiba datang putusan pengadilan, Pak, bahwa daerah itu harus menjadi daerah zona aman yang tidak boleh diisi oleh Yahudi maupun Muslim karena daerahnya ada di perbatasan. Bahasa pengadilannya malu banget supaya tidak terjadi konfrontasi, tidak timbul korban. Bagaimana? Daerah yang sudah memang selamat. Justru yang kalau mau bikin tidak konfrontasi dan tidak ada korban, pergi Anda dari sini. Gitu kan bahasa teman kita di sana gitu kan. Sama kalau kita waktu dijajah Belanda dulu, Belanda bilang daerah ini harus aman supaya tidak ada masalah antara Belanda dan pribumi. Ya kata pribumi kalau nggak mau ada masalah, Anda pergi balik sana ke negara Anda. Aman sudah Indonesia ini kan begitu. Dijalankan langsung setelah putusan pengadilan apa? Satu rumah itu yang dikeluarkan dan isi rumah itu dipilih yang tinggal sisa 2 orang, anak-anaknya sudah nggak ada di situ, 2 orang kakek nenek yang sudah tua. Datang tentara dengan pokoknya lengkap lah. Masuk ke rumah diminta keluar. Ya pertama melawan, tapi apalah daya orang tua melawan. Bahkan satu kampung melawan juga kalau sudah satu kompi yang datang nggak bisa melawan, akhirnya keluar. Tapi keluar juga mau kemana? Kan nggak bisa kemana-mana. Sehingga bikinlah bukan tenda sih, tempat duduk saja di situ sambil melihat rumahnya, difoto sama orang-orang di sana. Baru ini meluas ke seluruh dunia. Baru dunia ramai. Walau mirisnya yang ramai bukan dunia Islam, yang ramai justru dunia Barat yang fokusnya kala itu hanya kemanusiaan saja. Dunia Islam masih takut ke masjid aja masih jaga jarak. Apalagi mau kumpul-kumpul. Kalau mereka sudah nggak takut, demo sudah besar itu ramai untuk membela Syekh Jarrah katanya. Kalau kita masih semuanya jangan dulu lah, nanti dulu lagi gitu. Ramai di sana. Yang bikin ramai lagi, jarak beberapa hari ini orang tua nggak bisa masuk ke rumahnya. Di sana sih nggak hujan, alhamdulillah. Tapi kan dia kepanasan segala macam di depan rumahnya dengan aksi protes ini. Tiba-tiba ada satu keluarga muda Yahudi dikawal oleh tentara masuk tinggal di rumah itu. Makin ramai. Syekh Jarrah tadi ya tujuannya ya dipindahkan dari masjid, karena begitu bikin teror di masjid malah justru salah nih. Akhirnya dipindahkan keluar. Begitu dibikin keluar, tadinya kan supaya takut apa segala macam, orang udah jangan ngurusin masjid dulu. Ini ada kampung yang mau diambil. Tujuannya begitu. Ayo kita sekarang ngurusin kampung yang mau diambil dulu, masjid nanti. Ya. Tapi ternyata lain cerita juga kan. Ramai lagi. Nih, pokoknya ramai lah di sini. Bukan cuma 1, 2, 3 rumah diambil. Putusan pengadilan mengatakan harus dipercepat dan harus diisi orang Yahudi karena memang ternyata itu hak orang Yahudi. Macam-macam. Namanya pengadilan penjajah. Pengadilan penjajah juga kalau Pangeran Diponegoro diadili oleh Belanda udah pasti putusannya udah tahu bahwa Pangeran Diponegoro salah, itu udah pasti. Nggak mungkin Belanda Pangeran Diponegoro benar dan jenderalnya VOC yang salah, dia yang akan dipenjara. Mustahil. Itu juga yang terjadi di sana sekarang. Nah ternyata mendekati ini teror mereka makin masif. Di antara teror mereka ini kalau ada anak-anak Muslim lewat sedikit perkampungan Yahudi dilempar batu. Ada wanita dicopot juga. Makin menjadi. Pokoknya dibikin begitu dan Yahudi ekstrim ini, penduduk Yahudi sipil yang ada di sana makin berani karena mereka dipersenjatai. Tetapi ternyata bukan orang Palestina kalau nggak berani. Ini salah dia. Ini orang ganggu tawon. Jadi kalau tawon itu didiamin aja nggak kan. Tapi kalau ganggu dikejar itu, ya bangunin singa lah jadi istilahnya. Makin lagi. Begitu masuk Ramadan luar biasa.
Walau kondisi pandemi yang diprediksi pasti Ramadan kali ini, walau tidak seperti Ramadan yang lalu, karena Ramadan lalu itu sepi sama sekali, tetapi minimal pergerakannya nggak terlalu masif. Tetapi ternyata luar biasa. Justru belum pernah Ramadan awal itu seperti Ramadan ini. Banyaknya orang, walau tidak ada pendatang dari luar negeri, tapi ramai. Bahkan bahasanya itu di antara mereka sumringah. Kenapa? Orang yang jarang ke masjid pada datang ke masjid. Oh, luar biasa. Jadi justru menggelorakan gitu ya. Yang mungkin mirip-mirip dengan orang Indonesia kalau ditekan malah jadi rame gitu ya. Itu sama gitu. Oh, mereka rame. Ya. Nah, dilihat oleh mereka kalau begini ceritanya, gagal ini kalau sampai begini ini gimana mau ambil masjid Al-Aqsa? Mulai rame Pak, selebaran masif dari rabi mereka, rabi-rabi besar ya, ulama kibar, ulama besar mereka itu bikin selebaran bahwa tadi yang saya sampaikan waksif tadi itu, tanggal 20 Ramadan ini harus direalisasikan perebutan Masjidil Aqsa. Karena kalau tidak tanggal ini diambil, maka tidak akan pernah Yahudi bisa mengambil Islam. Wah, bahasanya gitu. Jadi ini tolong semuanya datang di tanggal 28. Ini masuk pertengahan Ramadan. Itu dibaca dengan mudah siapapun, termasuk orang Islam. Wah, kan rame. Wah, ini kok tiba-tiba provokasi ini. Akhirnya apa? Provokasi itu bukan membuat ciut kaum muslimin, justru makin ramai mulai dari pertengahan Ramadan. Masuk iktikaf 10 terakhir penuh luar biasa. Sudah mendekati nih detik-detiknya. Mulai panas di situ. Masjidil Aqsa mulai panas. Maka ada berita yang pernah mungkin saya posting juga. Ada kaum muslimin lagi berdiri di sini, tiba-tiba ada Yahudi menabrak. Di belakangnya ada tembok, ya tembok seperti pembatas begini gitu. Ditabrak mobil Yahudi. Secara teori itu muslim yang ditabrak pasti kena tembok mati penyet gitu ya. Tapi yang luar biasa, makanya saya posting karena detik-detik itu banyak sekali menurut sahabat kita yang ada di sana hal-hal yang tidak masuk di akal. Mereka yakin betul itu pertolongan Allah. Orang ditabrak ini loncat. Yang ditabrak itu kayak diangkat, gitu. Loncat, walaupun jatuh tetap jatuh, tapi melewati tembok itu. Sedangkan Yahudi itu nabrak temboknya. Yang ditabrak jatuh tadi bisa berdiri lagi. Tadinya pengen mukulin Yahudi ini tadi, tapi begitu dibuka aja dia kenapa? Dia sendiri yang sudah babak dulu. Dan itu bukan 1-2 kejadian. Wah, di 10 terakhir Ramadan. Ya. Bagaimana mereka yang datang dengan senapannya tapi nggak tahu senapannya keluar tapi nggak ada pelurunya. Kaum muslim di sana kan jangan kan bawa senapan, bawa senjata saja. Akhirnya kaum muslim juga berusaha untuk membela, makanya di 10 terakhir itu perlawanan di Babul Amud namanya, pintu-pintu Baitul Maqdis itu ramai kaum muslim untuk menunjukkan perlawanan. Masuk malam 25 suasana genting. Kenapa? Malam 21 itu Yahudi sudah memobilisasi orang Yahudi dari mana-mana, dari ujung utara ke ujung selatan, berbisnis untuk masuk ke Baitul Maqdis. Berita ini didengar, walau kita nggak dengar di sini. Berita ini didengar oleh kaum muslimin yang tadi saya sampaikan. Semua datang juga akhirnya di seputar Baitul Maqdis, tapi diminta balik sama polisi. Gak bisa kamu balik. Yang di sana mobilisasinya. Di sini kita nggak sibuk. Kita sibuk sedang mengurusi mudik boleh apa nggak boleh. Betul Pak. Itu makin masuk, jumlah makin banyak. Makanya kan suasana di seputaran Palestina termasuk di Hebron, Ramallah, Gaza itu betul-betul mereka sudah naik darah dan genting. Karena kelihatan kalau mereka kan tahu karena daerahnya dekat, maka berita yang hari-hari ada. Ya sebenarnya kita juga kalau mau Al Jazeera itu mulai dari 10 terakhir itu beritanya sudah tentang Aqsa. Karena memang kondisinya genting sekali. Bagaimana rabi mereka itu, pimpinan-pimpinan rabi yang terkenal di sana sudah kumpul dan mengatakan besok bahasa kita hari jihad ini harus kita ambil Aqsa dan harus kita ambil alih. Dan ternyata rabi itu didukung ya oleh penjajah. Pokoknya kamu masuk dulu tanggal 28 itu, realisasikan keinginan kamu, kami akan jaga. Kalau nanti terjadi bentrok, itu yang kita harapkan. Kalau ada Yahudi yang mati, langsung naikkan ke pengadilan. Ini skenario lembutnya, naikkan ke pengadilan. Kalau memang kalian nggak bisa ambil itu, dan memang agak sulit kalian ambil karena lihat bagaimana kondisi masjid terakhir justru makin ramai. Tapi minimal kalian masuk, ada sesuatu terjadi korban, naikkan ke pengadilan, nanti pengadilan akan memutuskan demi perdamaian dan tidak adanya perselisihan, maka Masjidil Aqsa akan dibagi dua. Itu terjadi di Masjid Hebron.
Masjid Ibrahim, terjadi di Masjid Nabi Daud. Begitu semuanya diawali. Dan itu sudah terbaca oleh kaum muslim. Maka mau tidak mau jangan sampai ada satu Yahudi pun masuk ke komplek masjid. Enggak boleh ada. Itu malam 25 berkembangnya begitu keputusan dari sahabat-sahabat kita. Maka kita berjuang semua pintu tutup. Jangan ada yang ditekan. Kalau ada Yahudi masuk, pasti akan ada konfrontasi. Satu terbunuh, mereka akan begini. Kalau sudah keputusan pengadilan, ya mereka nggak bisa melawan dengan apa? Ditambah lagi dunia nggak ada yang perhatian karena ini tidak dengan jelas. Agak repot ini. Ternyata itu tanggal 25, tanggal 26 baru kejadian yang mulai ramai, tentara masuk semuanya, ya, untuk menghabisi barikade-barikade itu dengan jumlah yang sangat besar. Nah itulah video yang beredar, tentara masuk untuk menghancurkan atau untuk mengusir sahabat-sahabat kita yang etikaf. Di situ juga luar biasa kalau dengar ceritanya dari sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Itu secara teori tentara dengan jumlah besar itu mengusir mereka itu mungkin dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, itu hanya hitungan jam itu udah selesai. Semua terusin. Ya bisa apa? Kalaupun bisa melawan dengan batu, ya dengan batu mereka punya senjata. Tapi yang luar biasa, justru kalau cuman nggak tahu apakah semua mengikuti atau tidak ya, kadang-kadang kalau diikuti dari banyak sahabat kita yang langsung live gitu. Waktu itu saya termasuk yang mengikuti, yang semua kita di sini sudah mengatakan aduh selesai karena memang betul-betul ya rencana mereka represif banget. Soalnya memang ngebet banget, pokoknya tanggal 28 mereka 28 itu bahkan apa mau merebut ada hari raya mereka namanya Ursalim Day, hari jadi Yerusalem. Itu memang mereka biasanya menjadikan momen itu menjadi momen besar ibadah di Baitul Maqdis. Nah, para ulama mengatakan bahwa ini ibadah harus dilakukan di Masjidil Aqsa dan tidak boleh komplek Masjidil Aqsa itu sepi dari pengunjung. Jadi kalau bisa seluruh komplek itu penuh dengan Yahudi. Tapi ini harinya bertepatan dengan 28 Ramadan. Dan saat itulah kita jangan keluar, harus langsung kita duduk. Kan begini mau. Kan sahabat-sahabat kita di sana, wah, 26 ramai. Tapi dengan izin Allah 26 itu kayak perang badar gitu bahasanya kalau nggak berlebihan. Kenapa? Sahabat kalau kita dengar cerita perang badar, sahabat Nabi itu belum buka sarungnya, baru mau dikeluarkan itu kepala kafir pada putus semua. Kenapa? Karena bantuan malaikat. Itu juga yang terjadi. Itu tentara 5 bawa senjata mau ngejar kaum muslimin. Itu dilempar sama batu aja, ngelihat batu berlari semua. Kita belum dapat pengakuan aja tuh dari tentara itu apa yang dia lihat gitu kan. Apa yang dia lihat roket kali ini, lari. Ada yang cuma dilempar batu, Pak. Sekali lempar, batunya nggak kena mereka. Tapi begitu dilempar, 3 tentara itu pada loncat semua. Masya Allah luar biasa. Intinya banyak sekali sehingga nggak berhasil mereka sampai mati menguasai. Nggak berhasil. Ini kemenangan pertama. Ya tidak diekspos, tapi itulah dia. Makanya sahabat kita di malam itu kan tanggal 26, di malam 27 ya, Masya Allah. Semuanya berbahagia, semuanya bergembira dan beribadah di masjid. Nah, rame fotonya di malam 27 itu dengan sahabat-sahabat kita yang tidur di Masjidil Aqsa, di sebelahnya banyak batu. Ya, mungkin sampai kalau foto itu sudah sampai ke tempat bapak-bapak sekalian. Lalu ditulis di situ, mereka iktikaf begini, bagaimana iktikaf ini? Gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang cuma dari malam 27 tinggal sisa sehari, Pak. Itu yang semua sudah kumpul di tembok rata batu penuh. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Oh, itu sampai mereka berubah. Ketika melihat penyerangan itu, bayangkan apakah luar biasa biadab mereka. Begitu penyerangan masuk di tanggal 26 itu, tembok rata ramai dengan teriakan-teriakan mereka. Soalnya menyemangati tentara mereka. Tapi dengan izin Allah nggak berhasil. Malam 27 mereka ribat. Tanggal 27, nah ini tanggal 27 ya. Di sini makin genting kondisinya karena kaum muslimin bisa mempertahankan masjid hanya di dalam masjid, Pak. Tidak boleh ada tambahan dari luar. Ya dari luar ditutup. Karena kalau bisa yang di luar, yang luar ditutup. Jadi kondisi 27 itu memang luar biasa. Baru 28 mereka sudah bersiap ingin masuk, Gaza lempar roket. Jadi kita tahu ya, Gaza lempar roket itu bukan karena ada orang yang itu salahnya Gaza. Israel diem aja tiba-tiba dia sendiri kenapa lempar roket? Begitu orang yang nggak paham. Padahal Gaza bukan ini, kalau enggak
kondisi yang udah krisis begini, dunia tidak akan lihat kalau diam semuanya. Akhirnya apa? Lempar aja roket itu. Padahal 28 itu udah hari yang dimana mereka bersepakat semuanya pokoknya. Saya 28 itu pas lagi ngisi di salah satu masjid di Jakarta Pusat. Pas duhur di sana jam 12. Duhur di sini jam 12, di sana jam 8. Saya minta sama pengurus masjid ini, mohon maaf ya. Saya minta ganti tema, saya mau bahas tentang Aqsa dan saya live dari Aqsa. Kita lihat langsung, saya minta suruh lihat kondisi terkini. Dengan izin Allah, justru yang gempuran-gempuran begini, Gaza membara, Hebron membara, Ramallah membara. Yang di luar dugaan mereka, bahkan tadi yang saya sebut kota-kota yang ada di daerah yang sudah dijajah oleh Israel juga ramai juga, akhirnya mereka turun ke Jordan, pokoknya protes dan lain sebagainya. Justru ini yang membuat orang-orang yang tadinya udah kumpul ratusan ribu yang ada di sana yang di ekstremis ini agak sedikit shock mereka karena ternyata pembelaannya di luar dugaannya. Ditambah lagi kala itu langsung pemerintahnya juga nggak mengira sampai seperti itu. Dan jaraknya hanya hari juga yang alhamdulillah 28, 29 langsung dunia juga bersuara. Karena begitu bombardir habis-habisan oleh Gaza, Israel lempar juga. Nah, justru ini yang membuat dunia akhirnya melihat. Makanya kenapa perjuangan sahabat-sahabat kita yang ada di sana saat ini itu satu kata sandi. Apa dia namanya? Saiful Quds. Baik yang ada di tepi barat maupun yang ada di Gaza yang biasanya selalu berlawanan, ini satu kata sandi. Seolah mereka bersatu dengan satu kalimat Saiful Quds, pedangnya Al-Quds, pedangnya Masjidil Aqsa. Kita melakukan perlawanan ini bukan untuk daerah kita. Seolah mereka mengatakan begitu. Bukan karena kami ingin menjaga daerah kami, bukan kami ingin bela Aqsa. Karena kalau nggak dibela ini, nggak tahu ini Syawal besok apakah masih jadi masjid kita atau sudah diambil oleh mereka. Maka kita harus lawan. Makanya dilawan. Dan dilawannya bukan di satu tempat, di mana-mana sampai di Ramallah juga begitu. Biasanya Ramallah ini faksinya Fatah. Fatah biasanya jalur yang ditempuh diplomasi. Cuman kalau melihat seperti ini, Fatah pun berjuang itu sesuatu yang luar biasa. Karena mereka tidak pernah mengambil jalur itu. Ya ada tapi nggak banyak. Tapi kok tiba-tiba semuanya sepakat gitu. Kenapa? Kalau bukan karena kondisi yang kritis di Aqsa, mungkin tidak seperti ini. Dan alhamdulillah 11 hari perlawanan di seputaran itu diakhiri dengan gencatan. Ya. Karena selama 11 hari ini rapi perang di antara mereka sendiri. Yahudi ekstrim menekan pemerintah, pokoknya harus, kalau enggak besok kamu nggak saya pilih lagi. Terus Yahudi sekuler mengatakan ini dia masalahnya gara-gara ngikutin orang-orang ekstrim itu, ortodok bahasanya. Gara-gara ngikutin orang ortodok itu yang ramai kita semuanya ini. Akhirnya terlihat semuanya yang kena imbasnya itu yang bukan orang ortodok itu. Karena di sana pahamannya ortodok sama sekuler itu begini Pak. Udah kayak Yahudi sama bukan Yahudi. Makanya kalau di sana ortodok itu pakaiannya khusus. Jadi ketahuan orang yang ditahan atau bukan itu ketahuan. Kalau kita di sini ini nggak ketahuan. Orang penjahat aja pakai peci. Kalau di sana nggak ada Pak. Kalau orang mabuk nggak pakai peci. Itu Yahudi, dia fair. Ya, kalau orang nggak menjalankan ajaran agama mereka di bahasanya, itu nggak pakai atribut agama. Mereka fair. Saya sekuler, saya nggak mau pakai atribut. Kalau Anda ya. Jadi kalau ada orang yang sudah pakai tutup peci di atasnya, berarti dia ortodok. Ya. Nanti kalau sudah lebih dari itu nanti bahasa kita ekstrim. Ya. Permusuhannya dengan Islam luar biasa. Singkat cerita begini, di antara mereka makin sekuler, akhirnya menekan pemerintah juga. Tetapi ternyata yang didengar oleh pemerintah adalah tekanan dari yang lain, sehingga dikesampingkanlah Yahudi ortodok. Maka gencatan senjata dan tidak boleh masuk sama sekali. Di tanggal 3 atau 4 Syawal itu mereka konferensi pers itu pimpinan Rabi Yahudi dan mengatakan, kan ini bentar lagi akan ada pemilihan Israel, mengatakan tidak akan pernah kami pilih Netanyahu. Wrong itu. Nggak tahu ada lobby apa, tiba-tiba keluar lagi putusan, oke, boleh kemarin kita gagal, tapi 3 hari ke depan ada hari Ahad, Senin, Selasa, itu hari raya mereka. Jangan-jangan Pak Yahudi ini paling banyak hari raya. Kalau kita setahun hanya 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha, kalau mereka sebulan bisa 3 kali. Itu hari raya itu. Ada hari raya 3 hari, Tukus Tauratiah namanya.
Tiba-tiba keluar lagi mengatakan besok 3 hari ini sebagai badal pengganti kemarin yang gagal. Wah, semangat makin gencar kalau begini. Ini masuk dalam sehari 11 hari ya, masih hari. Kalau ketika makin gencar sama juga ditutup. Bahkan pintu masuk Yahudi itu ditutup oleh mereka ya. Gak boleh masuk dari sini karena mereka takut luar biasa. Apalagi tekanan negara sudah. Wah, akhirnya gencatan senjata. Begitu kurang lebih ya. Ini jamnya sudah syuruk nih. Kurang lebih begitu. Nah, ini secara komprehensif. Jadi untuk menangkis segala macam bentuk hoax juga mungkin beri gambaran secara umum ini dipahami. Maka ketika ada itu, semua orang mengatakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kalau tidak dengan kondisi kejadian itu, walaupun kita memberikan 300 darah syuhada gitu ya. Kenapa saya bilang syuhada? Karena mereka bukan bela harta mereka, Pak. Mereka itu melakukan perlawanan bukan bela jabatan mereka, bukan bela, bahkan bukan bela daerah mereka, tapi mereka membela Al-Quds, membela Masjidil Aqsa. Yang dibela itu Masjidil Aqsa, bukan yang lain. Ya, nggak ada yang dibela tokonya, nggak ada yang dibela partainya, nggak ada yang dibela itu jabatannya, kenyamanannya, usahanya, nggak ada. Betul-betul Aqsa, betul-betul. Kalau tidak dari runutannya, ya betul-betul Aqsa, nggak ada. Yang bikin berkecamuk Aqsa sebetulnya, karena ini diambil alih. Titik-titik yang ada itu mengikut perjuangan yang ada. Walaupun banyak yang kita persembahkan gugur, tetapi ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang kalau melihat Yahudi itu seolah mereka itu betul-betul dalam kondisi depresi. Karena keinginan mereka yang sudah dicanangkan sejak jauh-jauh hari untuk bisa mengambil alih Masjidil Aqsa sementara bisa terjegak. Dan ternyata dunia mulai ramai gitu ya, untuk memperhatikan dan melihat. Dan dengan izin Allah juga ternyata yang peduli bukan hanya sekedar kaum muslimin, tapi orang dengan berbagai macam lintas negara dan agama juga akhirnya memberikan perhatian walaupun alasan mereka adalah alasan kemanusiaan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, pernah terima berita hoax seputar Palestina, karena saya dapat amanah ini untuk meluruskan dari sahabat-sahabat kita yang ada di sana, ya, agar memahami tentang kondisi yang ada di sana. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kemarin itu kan kita dapat berita bahwa terjadi gencatan senjata pertama kali. Ya. Itu gencatan senjata kan katanya Yahudi langsung melakukan penyerangan lagi. Nah itu sebetulnya kejadian sebenarnya itu seperti apa, dan dalam posisi sekarang ini apakah sebetulnya ada senjata-senjata yang ada di depan? Ya, jadi kalau kita lihat gencatan senjata itu hari Jumat dini hari ya, Jumat dini hari diumumkan gencatan senjata jam 12 kalau tidak salah ya, jam 1 waktu Palestina. Diumumkan gencatan senjata, saya nggak tahu yang mengumumkan Menteri Pertahanannya yang diganti atau apa itu. Tapi intinya gencatan senjata, langsung jam 2 malam waktu Palestina itu ramai orang bersukacita di seluruh pelosok Palestina yang melakukan perjuangan. Ini juga saya sampaikan jarang-jarang, biasanya yang bersukacita ya kalau yang menang Gaza ya Gaza aja. Lawan politiknya yang ada di tepi barat ya diam-diam aja. Karena memang kondisinya seperti itu. Tapi yang ingin menyatukan mereka semuanya bersukacita. Karena dengan itu Aqsa juga ternyata terlindungi, maka mereka bersukacita. Nah, saya sih sudah kebayang. Ini besok sholat Jumat. Pasti sholat Jumat akan dalam jumlah yang luar biasa. Semua orang berusaha untuk masuk masjid apapun adanya. Lalu di sana pasti nanti akan khutbahnya juga akan membahas tentang kemenangan itu. Dan itu akan menimbulkan euforia biasanya. Enggak begitu saja. Kalau yang pernah Jumat di sana, itu keluar saja langsung ada orasi untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa. Apalagi ada itu, gitu kan? Kalau saya sudah terbayang itu, ini pasti akan ada konflik di masjid. Karena pasti akan jumlah besar dan semua akan teriak merdeka segala macam gitu ya. Ya namanya kita kumpul di satu tempat dalam jumlah besar teriak merdeka, penjajah ada di situ. Belanda ya pasti otomatis dia akan minimal atasannya akan bilang atasin itu. Kalau enggak dipecat gitu ya. Pimpinan yang ada di sana. Maka betul
masuk dan membubarkan kerumunan. Tetapi kalau kita lihat laporan yang disampaikan oleh sahabat kita yang ada di sana, mereka juga tidak terlalu was-was dengan itu karena ternyata jumlah yang diutus, jumlah yang dibawa oleh mereka ternyata tidak juga sama dengan biasa-biasanya. Artinya jumlahnya terlalu kecil sebenarnya. Jadi mereka sudah melihat, oh ternyata mereka juga ada dampak. Masuknya cium. Artinya juga dengan jumlah yang begitu besar, terus tidak serepresif yang pernah ada. Ya. Ada yang diborgol segala macam ada yang dimasukkan polisi ada yang tertembak ada. Ya. Tetapi secara umum ya, ini miris. Tetapi secara umum sebenarnya kayaknya kalau dilihat dari track record yang ada, harusnya mereka tidak seperti itu. Harusnya lebih kejam lagi. Tetapi ternyata mereka ada rasa takut juga. Ya tetap saya waktu itu juga mau kabarkan itu supaya mereka tahu atau supaya umat ini tahu bahwa Madinah Aqsa ternyata diserang lagi. Karena tetap untuk memberikan efek kepada mereka. Karena yang mereka takuti ternyata dari pengakuan Netanyahu sendiri adalah media. Bahkan kalau kita lihat pergerakan dunia juga, ya kan Israel nggak bisa kita bahas, nggak bisa kita bahas sendiri Pak. Di belakangnya ada Inggris dan Amerika. Inggris yang memfasilitasi mereka untuk datang ke tanah itu, Amerika yang mensupport setelah, ya kan? Jadi ini ada dua negara ini yang ada di belakangnya. Dan ternyata di Amerika sendiri juga pergerakannya juga berbeda. Memang pemerintahnya masih secara pemerintahan membela Israel, tetapi ternyata masyarakatnya tidak semuanya membela, dan itu menjadi sesuatu yang berat bagi pemerintah untuk murni mendukung penjajah, sehingga masih adalah lagi tekanan-tekanan itu yang justru membuat ya dengan izin Allah sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina sedikit terbantu, gitu ya. Ada lagi? Ya. Ada informasi untuk pertama kalinya tuh Menteri Luar Negeri Amerika kan buka kantor konsulat di Yerusalem yang versi Palestina. Ya. Ada Donald Trump buru-buru, nggak buru. Ya. Presiden sekarang untuk berapa? Secara umum Pak, Donald Trump dan siapa namanya Biden itu ya sama-sama Pak. Jadi kita tidak mengharapkan kebaikan dari pihak ini mereka memang kok sekutunya sana lah gitu. Cuman kalau kita lihat memang dia tidak seagresif sebelumnya. Bukan karena memang mereka berafiliasi atau berpaham lain, tidak juga, sama. Makanya dia juga tetap mendukung Israel. Tetapi tekanan dari masyarakatnya yang ternyata juga tidak bisa mereka remehkan. Dan ini kan kalau masyarakat mungkin tidak bisa serta-merta ikut selalu berpolitik. Sehingga tekanan-tekanan itu yang akhirnya membuat mereka membuat kebijakan-kebijakan baru. Walaupun kebijakan-kebijakan barunya itu jangan dianggap angin segar. Itu hanya politik saja. Kalau ditanya pokoknya dia pasti berada di pihak penjajah, itu udah pasti. Ya. Atau ada juga yang beredar ada Yahudi baik, ini yang Yahudi bela Palestina, ternyata tidak semua Yahudi itu memusuhi Palestina ada. Itu juga nggak benar. Karena namanya semua Yahudi Pak, itu semua pasti akan memusuhi Palestina. Bedanya tadi yang saya sampaikan, di dalam Yahudi itu vaksinnya kuat Pak, sektenya banyak. Jadi ada sekte yang berlawanan, yang penting beda dengan dia, itu ada juga, yang penting beda itu ada. Sekarang sekte yang menguasai di situ, sekte A, sekte B minoritas, maka sekte B akan mengatakan saya nggak setuju dengan dia. Oh iya. Sama lah di tempat kita juga kan kadang-kadang begitu kan. Yang penting dia apa? Kalau dia A, saya B, gitu. Padahal sama-sama. Begitu juga mereka. Tapi pada faktanya, itulah Yahudi. Yahudi juga di Madinah ketika Nabi masuk itu ada 3 suku. Nazir, Qainuqa, Quraisy. Memang mereka Yahudi, tapi ada masalahnya di antara mereka. Sehingga ketika Nazir diusir, Nabi datangi Qainuqa dan Quraisy. Kamu sama dengan dia tidak? Kalau sama dengan dia, saya usir sekalian. Enggak, kami masalah. Kami ikut perjanjian kamu Muhammad. Saya beda dengan dia. Dia orangnya begitu. Tapi ini usul datang di bulan berikutnya juga. Begitu sisa saja yang Quraisy, enggak. Itu memang dari awal kami selalu berlawanan dengan dia. Akhirnya usul juga. Akhirnya semua diusir. Artinya begitu, nggak ada Yahudi. Yahudi lah. Ya, pastinya dia ini aja dia nggak dapat kursi aja bahasanya gitu, ya. Sehingga seolah yang penting berlawan. Nanti kalau dia yang mayoritas, lain ceritanya juga lagi.
Begitu, kurang lebih. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan dari Inggris dan Amerika, itu politik ya, yang jangan dianggap angin segala untuk kemerdekaan. Baitul Maqdis. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini memberi gambaran sedikit kepada kita tentang kondisi terkini Baitul Maqdis. Dan ada beberapa hal Pak yang saya minta dan ini pesan dari sahabat-sahabat kita yang di sana untuk bisa memberikan support kepada Baitul Maqdis. Yang kami saat ini kan dana ya. Sebenarnya kalau dari segi dana mereka itu ya senang dibantu dana, tetapi sebenarnya bukan yang utama. Maka jangan heran juga kalau kita lagi datang dan mengkomunikasikan kepada mereka, kami ingin kirim. Itu enggak mereka langsung serta-merta berubah semua. Ya, kalau gitu sudah ada. Mereka langsung mengatakan hal-hal yang lain yang lebih urgent dulu dibanding dengan masalah dana. Bahkan kalau untuk saya seperti bisa tembus ke Masjidil Aqsa untuk bisa menyalurkan, karena kan kemarin ada beberapa kondisi yang membuat penyerangan itu, kondisi masjid ada yang pintunya rusak, ada segala macam. Ini ada sebagian dana dari jamaah saya ingin arahkannya ke sana untuk masjid, untuk perbaikan masjid, untuk ini masjid, untuk apa masjid lah gitu. Itu aja nggak mudah untuk bisa disampaikan. Walaupun alhamdulillah tadi malam mudir dari Masjidil Aqsa atau direktur Masjidil Aqsa-nya memberikan kesempatan, alhamdulillah dengan izin Allah, sehingga baru bisa untuk disalurkan. Kemarin baru hanya menyalurkan buat mereka yang di penjara Israel, baru menyalurkan buat mereka yang kemarin sempat ada beberapa yang membutuhkan saat riba. Tapi itu intinya artinya kalau kita bicara dengan mereka bukan dana. Sedangkan kita kan kami biasanya dana. Ya nggak salah, boleh juga karena itu dibutuhkan. Tetapi yang terutama adalah satu Bapak sekalian yang dirahmati Allah adalah jangan lepas kita itu memberikan doa terbaik. Ya. Banyak orang mengatakan saya bisa apa. Justru sahabat kita yang ada di sana itu mengatakan doa dari Anda itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan tadi yang saya sampaikan itu. Kondisi genting yang ada di Baitul Maqdis itu ternyata banyak sekali hal yang di luar nalar. Pertolongan Allah itu hadir. Dan mereka meyakini bahwa itu adalah doa kaum muslimin. Karena mereka yang ada di garis depan. Maka yang betul-betul seolah mereka butuhkan adalah doa dari itu. Doa dari itu. Jadi mohon Bapak dan Ibu mungkin yang menghadiri via online. Dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah, selipkan doa untuk Baitul Maqdis, untuk Masjidil Aqsa, untuk Palestina. Entah walaupun doanya ya Allah selamatkan sahabat kami yang ada di sana, berikan kekuatan, itu sudah sangat berharga. Karena mereka membayangkan 2 miliar umat Islam. Kalau semuanya mendoakan mereka, maka kekuatan itu akan Allah turunkan. Karena mungkin mereka merasa kami ini tidak ada yang pantas doanya didengar oleh Allah. Saking banyaknya kesalahan kami. Tapi mungkin di belahan dunia lain ada yang doa itu didengar oleh Allah dan pertolongan turun. Karena kami tidak memiliki pertolongan selain Allah. Maka yang kami harapkan itu doa satu ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, perhatianlah dengan mereka dari segi berita. Kita termasuk bahagian orang atau bangsa yang dengan Palestina supportnya luar biasa. Tapi kita lemah di perhatian secara kontinu atau istiqomah. Biasanya perhatian itu kalau ada momen-momen begini aja, oh luar biasa. Tapi kalau lepas dari itu kadang-kadang tidak. Maka minta tolong dengan kemudahan media sosial yang ada sekarang ini. Selepas itu yang ketiga sebarkan dengan apa yang kita punya. Grup masjid. Minimal sepekan sekali ada berita tentang Aqsa. Bahkan saya mengatakan di beberapa masjid yang saya datang, saya siap untuk memberikan konten. Minimal sepekan sekali lah, nggak usah setiap hari. Sepekan sekali ada mau konten tentang Masjidil Aqsa, mengenal Masjidil Aqsa, tahu tentang Masjidil Aqsa apa segala macam. Karena itu akan menumbuhkan kecintaan. Ya nggak bisa sepekan sekali, 2 pekan sekali. Nggak bisa 2 pekan sekali, sebulan sekali. Saya siap konten. Jangan setahun sekali atau jangan pas ada kejadian aja. Yang keempat, fahamkan keluarga kita dengan Masjidil Aqsa. Kalau bahasa sahabat-sahabat kita di sana, dekatkan kami dengan Anda. Maksudnya bagaimana dekatkan kami dengan Anda? Coba diletakkan di tempat rumah kita itu ada akses Masjidil Aqsa, sehingga orang itu ketika lihat, ya dia melihat kita. Mereka bahasanya ketika Anda melihat itu, Anda melihat kami, ingat kami. Tak ada gambar. Kan kalau Ka'bah, alhamdulillah yang banyak sudah ya Ka'bah, Raudhah itu banyak ya. Tambahin satu kan Masjidil Aqsa.
Dari itu nanti semangatnya tambah untuk mempelajari Masjid Al-Aqsa. Kalau aksen di rumah sudah ada, tahap berikutnya yang diberikan ajarkan kepada keluarga. Karena terus terang sekarang ini banyak orang yang tahu tentang Mekah banyak, Ka'bah, yang tahu tentang Madinah, Masjid Nabawi banyak, tapi yang tahu tentang Aqsa. Maka diedukasi. Kalau di sini yang hadir kepala keluarga yang diedukasi ya adalah anggota keluarga. Sehingga kecintaannya itu tumbuh. Kecintaannya baru kalau nanti ada keinginan untuk bisa mendonasikan dan sebagainya silakan. Dan ketika nanti sudah lapang, berkesempatan untuk menginjakkan kaki ke sana, datang untuk memberikan support ke sahabat kita yang ada di sana. Datangi imamnya, datangi muazzinnya, datangi penjaganya, datangi direkturnya, datangi orang yang ada di seputaran situ yang hari-hari fokusnya hanya Aqsa. Karena orang-orang di sana, Pak, itu bukan tidak benar Pak, hidup di sana. Kalau disuruh pilih, mending pindah dari sana. Dan kalau dia mau pindah di sana, itu paling sering menjadi satu rumah yang ukurannya hanya kecil itu dihargai puluhan bahkan ratusan miliar kalau pakai dekat dengan kecil. Yang penting mau pindah dari sini. Pemerintah siap membiayai. Ada ini saya pernah cerita ya, kedai teh dan kopi juga ukurannya 5 kali 7 kalau ditawar ratusan miliar, nggak dikasih sama yang punya. Itu kalau punya saya, jangan ratusan miliar. Oh belum lumayan ya. Nggak dikasih Pak. Padahal kalau dia terima, dia pergi ke Jordan, pindah ke Jordan, itu jadi orang kaya di sana. Jordan terbuka dengan Palestina yang mau menjadi warga negaranya karena terusir silahkan. Cuma tidak ditanggung penghidupan. Kalau yang punya duit silahkan, yang nggak punya duit masuk pengungsian. Jadi kalau ratusan miliar, sampai 750 miliar kalau tidak salah kita. 750 miliar itu di negara orang sini. Tapi ditolak bahkan ada yang disobek. Ini membuktikan mereka hidup di sana bukan karena mereka. Enggak. Nah, orang-orang seperti itu hanya bisa dilihat di sana. Ada seorang dokter Quran, komplot dari satu universitas terkenal di Timur Tengah, pulang ke Baitul Maqdis. Padahal beberapa universitas minta supaya dia mengajar di sana dengan fasilitas itu. Enggak, pulang. Ngajar di masjid. Begitu saya tanya kenapa nggak ke sana aja gitu, kan manfaatnya bisa lebih luas ke seluruh dunia. Dia katakan, saya lahir dari rahim seorang wanita Baitul Maqdis. Maka berarti takdir saya sampai mati menjaga tempat. Luar biasa. Intinya itu, ya. Nah, baru kalau memang ada kesempatan, bukan ada kesempatan, kalau ada kelebihan apa, berikan donasi. Kayaknya pelit banget harus berlebihan apa. Ya jangan kelebihan harta lah ya. Kalau bisa jangan kelebihan harta gitu. Kalau memang ini ya berikan. Kalau bisa plotkan Pak. Kalau punya perusahaan 50% untuk Masjidil Aqsa. Saya buat tuh sama jamaah bikin perusahaan Bawa Water itu kan 50% buat Masjidil Aqsa. Alhamdulillah sih, walaupun pandemi dari Januari sampai dengan April ini ada kurang lebih 30 juta yang bisa kita salurkan. Ya, bersamaan dengan kondisi ini kita sampaikan ke sana. Ya kalau begitu bisa efeknya mengenalkan kepada yang lain tentang Aqsa. Baru setelah itu kalau ada kesempatan bolehlah untuk persiapan datang ke sana dan mendapatkan sumber keberkahan atau mendapatkan berkah dari sumber. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, ampun yang keluar dari lisan saya dan segala Al-Quran dan Sunnah beliau. Ambil yang sudah dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.